syukrun lillah amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun usikum ya bitaqwallah faqad faizal muttaqun. Hadirin kaum muslimin jamaah tarwih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa pengorbanan kita dari awal sampai hari ini masih eksis, masih istiqomah dalam melaksanakan rangkaian Ramadan, termasuk kegiatan segala macam di dalamnya, mulai dari i'tikaf, sahur, sholat berjamaah, tadarus, khatam Al-Quran, plus dengan sholat berjamaah dan sholat sunnah lainnya. Harapan terbesar kita mudah-mudahan apa yang tengah dan sedang kita kerjakan hari ini dan seterusnya dicatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala, pahalanya berlipat ganda. Salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Ibnu Majah, sesungguhnya Allah mempunyai 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan, seluruh makhluk yang ada di muka bumi saling mengasihi, saling menyayangi. Satu rahmat Allah turunkan, seluruh makhluk yang ada di bumi, binatang termasuk yang liar dan yang buas, saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling menjaga anak-anaknya. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu pada awalnya dan sekarang sudah hampir finish. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinanti-nanti dari awal hingga sekarang, dan sekarang hampir pamit. Kenapa sampai ditunggu-tunggu dan kenapa sampai dinanti-nanti? Karena tidak ada hari-hari dan bulan yang bisa menyamai keagungan bulan suci bulan Ramadan. Maka ketika kita berada di dalamnya, syukuri dan nikmati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan ampunan. Bulan rahmat dan ampunan ini 24 jam selama sebulan, selama dan sesudah Ramadan. 24 jam rahmat dan ampunan Allah berikan kepada siapa saja yang memancing hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang memancing ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Tak terkecuali bagi para pelaku maksiat, tak terkecuali para bentara kesesatan dan para pelaku kezaliman. Mereka mempunyai kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memang karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, dan Allah Maha Mengetahui. Di dalam surah Az-Zumar ayat ke-53 disebutkan, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah kalian putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya kesempatan untuk mendapatkan rahmat dan ampunan sangat terbuka bagi siapapun yang mampu memaksimalkan kesempatan dan peluang itu. Sebab apa? Sebab Allah Maha Pengampun. Sebab apa? Sebab Allah Maha Penyayang. Sebab apa? Sebab Allah Maha Mengetahui. Banyak cerita bahkan riwayat yang dikategorikan sebagai orang sesat, toh pada akhirnya dia mendapatkan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang sering dan fenomena dalam sejarah Islam adalah kegiatan Umar bin Khattab. Pada saat pulang dari pasar, dia menemukan sekelompok anak kecil yang tengah mempermainkan burung. Sayyidina Umar merasa kasihan dengan burung tersebut dan merasa perhatian dengan nasib burung itu. Akhirnya apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Dibelilah burung itu yang sebelumnya ada negosiasi dulu dengan anak-anak yang tengah dan sedang mempermainkan burung tersebut. Setelah sepakat, akhirnya dibeli. Setelah dibeli oleh Sayyidina Umar pun dilepaskan burung itu. Pendek cerita, suatu hari ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, sahabat dekatnya mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, apa yang diperlakukan Allah selama ini sehingga engkau mendapatkan tempat yang istimewa?
dan engkau mendapatkan ampunan yang luar biasa. Pasti karena cintamu kepada Rasul, pasti karena jihadmu yang begitu luar biasa. Kata Umar, bukan, saya masuk orang yang terkategori mendapatkan tempat istimewa dan dosa diampuni karena saya telah menyayangi dan melepaskan binatang dari permainan anak-anak yang menurut lahiriah tidak menyakitkan, tapi bagi burung tersebut barangkali terasa sakitnya. Rahmat dan ampunan Allah terbuka bagi siapapun juga, termasuk para bentara kesesatan, para pelaku maksiat, dan para pelaku kezaliman. Jika rahmat dan ampunan Allah itu berpihak, apapun yang dilakukan dan latar belakang apapun yang ia dapatkan, rahmat Allah bersemayam, maka seluruhnya dia mendapatkan kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Az-Zumar 53 jelas, di situ tidak disebutkan, dan di situ hanya justru memberikan penjelasan, wahai orang-orang yang melampaui batas, janganlah putus asa dengan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kenapa rahmat dan ampunan Allah terbuka 24 jam? Karena memang Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, karena Allah memang Maha Mengetahui. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian di dalam ayat lain, inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu amat dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Siapa yang berbuat kebaikan, siapapun yang dia lakukan dan apapun yang ia lakukan, kebaikan apapun yang ia mampu pertontonkan, maka disitulah sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk bisa hadirnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, terus pertahankan kebiasaan berbuat baik dan teruslah berbuat baik dalam kebiasaan. Lalu bagaimana posisi dan letak di mana rahmat Allah itu akan senantiasa ada? Pertama, di dalam pahala. Itu adalah rahmat Allah yang luar biasa. Salat sunat yang dilakukan pada bulan suci bulan Ramadan itu sama dengan melaksanakan sholat wajib di luar bulan Ramadan. Pahala mengandung rahmat yang luar biasa. Kemudian di mana lagi rahmat Allah itu bersemayam? Ternyata rahmat Allah itu bersemayam berada di dalam taufik dan hidayah. Warga besar di antara sekian penganut agama yang ada di negara Inggris sekarang ini berbondong-bondong menyatakan diri mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan beberapa tempat ibadah sekarang sudah direnov menjadi sebuah masjid. Itu menjadi alasan kenapa mereka berbondong-bondong, karena pimpinan agama mereka lebih dulu berucap 2 kalimat syahadat. Kok bisa? Disitulah sumber rahmat Allah. Kok bisa? Disitulah bersemayam ampunan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan warga negara Rusia. Begitu juga dengan warga belahan sana lainnya. Bahkan tidak sedikit orang yang memperhatikan terjadinya perang antara Palestina dengan Zionis Israel. Di antara kejadian yang membuat mereka masuk Islam adalah ketika tentara Palestina menembaki orang Zionis dari depan dan dari belakang, sementara tentara Zionis tidak bisa melihat siapa yang di depan dan siapa yang di belakang. Ketika dilihat dan diperhatikan oleh orang-orang sana, ternyata tentara Palestina itu berkomat kamit. Suatu hari ternyata komat kamit yang dibacain oleh para tentara yang membela umat Islam di Palestina itu adalah sepotong ayat dari surah Yasin. Wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'agsaynahum fahum la yubsirun. Zionis tidak bisa melihat keberadaan tentara Palestina, malah justru dia meregang nyawa dan terkutuk. Sumber rahmat Allah ada di dalam pahala, sumber rahmat Allah ternyata ada di dalam taufik dan hidayah. Bagaimana caranya untuk memancing rahmat Allah? Inna rahmatallah qaribun minal muhsinin. Istiqomah di dalam kebaikan.
berlomba-lomba dan teruslah berlomba-lomba di dalam kebaikan akan memancing hadirnya rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala salah satunya adalah berada di dalam pahala. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat kita nantikan awalnya, dan sekarang alhamdulillah kita sudah berada di penghujung bulan suci bulan Ramadan. Ramadan sudah mengucapkan hatur nuhun dan terima kasih jazakallah kepada mereka yang menyemarakkan Ramadan, yang menggembirakan Ramadan. Sebagai rasa terima kasihnya, dia akan diganjar min alfi syahrin. 10 hari pertama ampunan, 10 hari kedua rahmat Allah, dan 10 hari terakhir adalah itqum minanar. Itu sebagai balasan dan ungkapan terima kasih bulan suci bulan Ramadan kepada mereka yang menyemarakkan sekaligus menggembirakan syiar bulan suci bulan Ramadan. Setiap huruf yang dibaca pada saat bulan suci bulan Ramadan diganjar min alfi syahrin. Syahrud doa, bulan doa. Sampai Nabi bilang malam yas'alillah yaghdab alaih. Siapa orang yang tidak mau berdoa pada bulan suci bulan Ramadan dan pasca Ramadan, yaghdab alaih, Allah murka, Allah marah. Artinya tidak ada kesempatan seujung jarum pun kecuali memaksimalkannya dengan kebaikan-kebaikan. Satu di antaranya adalah memanjatkan doa. Bulan Ramadan adalah bulan penuh kebaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.